Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillahi nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruhu wa nastahdihi wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa sayyiati a'malina. Asyhadu an la ilaha illallah wa anna Muhammadan 'abduhu wa rasuluhu. Shalli wa sallim wa barik ala nabiyyina wa habibina Muhammad wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin, amma ba'd. Jemaah yang dirahmati Allah, dan intinya mari selalu kita memberikan syukur kepada Allah. Pada malam hari ini kita kembali bersama di program Kuliah Formula Hati Institute. Semoga menjadi amal soleh yang diterima Allah SWT. Materinya Tazkiyatun Nafas, kita masih dengan tema berharap kepada Allah atau berharap hanya kepada Allah SWT. Kita sudah jelaskan tentang makna berharap, betapa pentingnya berharap, bagaimana berharap memberikan manfaat yang besar kepada kita, dan bagaimana kondisi atau prasyarat yang membuat kita bisa berharap dan besar berharap kepada Allah SWT. Kita sampai di situ ya. Saya ulangi sedikit, dengan makrifah kepada Allah dan dekat kepada Allah, mungkin harapan ini baru bisa muncul dari hati kita semua. Tanpa makrifah dan tanpa kedekatan, harapan itu tidak muncul. Muncul pasti harapan kepada selain Allah. Karena hati berharap kepada yang diketahui dan berharap yang dekat dengannya. Tidak bisa dibayangkan berharap kepada yang tidak diketahui. Kita nggak mungkin berharap kepada yang tidak kita ketahui. Gitu. Ada orang yang hebat sekali, tapi kita nggak kenal, nggak ngerti, nggak masuk di benak kita nama itu. Ya nggak mungkin muncul harapan. Atau muncul nama itu, tapi nggak dekat. Ya, contoh, Allah tidak sama. Nggak mungkin kita berharap sama Donald Trump, kenal juga kagak. Wah, ini Donald Trump datang ke sini enak nih, ngasih duit ke kita ya. Nggak mungkin kan? Karena kenal juga kagak, dekat juga enggak. Gitu. Meskipun nama itu ada di berita. Makanya kalau ma'rifah aja enggak, ya nggak mungkin. Ngerti tapi nggak dekat, juga nggak muncul harapan. Nah, sekarang kita akan bahas tentang beberapa harapan yang sekaligus menjadi tujuan ya, yang diharapkan mukmin itu memiliki harapan-harapan yang seperti ini. Yang pertama, berharap akan ridhonya Allah. Ini adalah harapan tertinggi yang harus ada di hati orang mukmin. Mungkin secara pikiran, kita semua ingin, tapi bisa jadi itu letaknya di pikiran, bukan di hati. Kayak orang tentang istri salihah gitu. Kalau ditanya semua laki-laki, ya pasti istri salihah. Atau kalau wanita, ya ingin laki-laki salih. Tapi jangan-jangan itu cuma di mulut. Di hatinya enggak, emang enggak pingin sejauh itu. Karena harapan akan ridhanya Allah itu memiliki pola tersendiri. Nah, kalau harapannya besar kepada Allah atau harapan diridhai Allah itu besar, otomatis tampak dalam hidupnya. Jadi harapan bukanlah sekedar harapan, tapi harapan itu sebenarnya adalah satu langkah menuju niat atau tujuan. Bahkan bisa jadi harapan itu secara otomatis menjadi niat. Nah, ketika orang berharap akan ridhonya Allah, maka dia sebenarnya telah menancapkan satu tujuan besar, tujuan yang benar dalam hidupnya.
Apalagi jika harapannya besar sekali. Bahkan bisa jadi satu-satunya harapannya. Itu dahsyat sekali. Ini bukan sekedar yang ada di pikiran, apalagi yang ada di mulut. Ini benar-benar bergelora di hati. Semoga Allah berikan kepada kita harapan ini tertanam, tertancap di hati kita. Kalau ayat yang menjadi inspirasi dari bab ini yang sudah populer juga, Innallaha ashtara, bukan, astagfirullahaladzim, kok lupa. Sebentar. Jadi agak lupa nih ya. Oke, itu yang pertama. Yang kedua, masih di area situ, tapi dianggap di bawahnya. Ya, namanya mengharap rahmatnya Allah. Yarjuna rahmatallahi wa yakhafuna adzabah. Ya, ayat-ayat yang kemarin kita baca di awal-awal banyak menyebutkan kata yarjuna rahmatah, mengharap rahmat Allah. Rahmat itu adalah kasih sayang Allah. Tapi kalau sudah Allah sudah memberikan rahmat, jadi gini, kalau Allah ridhai, Allah akan rahmati. Nah, kalau Allah rahmati, Allah akan beri. Makanya rahmat itu mengcover semua hal yang dari Allah. Ya, beberapa kalimat yang dianggap di bawah naungan rahmat ya, karena yang dari Allah ini ada beberapa bentuk. Yang paling judul besarnya namanya rahmat. Itu yang dirasakan oleh manusia. Hujan itu rahmat Allah. Amal soleh itu rahmat Allah. Nah, makanya ada beberapa istilah yang dianggap sebagai bentuk rahmatnya Allah. Pertama, rizki. Ya. Makanya ada Rabbil firli, warhamni, wajiburni, warfa'ni, warzukni. Tapi dibedain ada warhamni, ada warzukni. Yang kedua namanya fadl, karunia. Yang ketiga, jaza, balasan dari Allah. Nah, biasanya istilah jaza atau balasan berharap dapat balasan dari Allah. Itu agak identik dengan akhirat. Kalau fadl itu bisa di akhirat, bisa di dunia. Tapi istilah balasan identik dengan yang di akhirat. Yang di dunia lebih identik dengan fadl. Dan fadl bisa untuk di akhirat, untuk bisa di dunia. Kalau jaza hampir tidak identik dengan dunia. Jadi karena memang ad-dunya laisa darul jaza. Dunia itu bukan tempat pembalasan. Keempat, ada namanya thawab atau pahala. Itu semua ya mirip-mirip ya. Mendapatkan pahala. Pahala juga identik dengan yang di akhirat. Orang berharap dapat pahala dari Allah. Termasuk ada istilah lagi namanya atau pemberian. Yani pemberian Allah Subhanahu wa taala. Dan beberapa istilah yang bisa jadi muncul itu sebenarnya ya sederet atau satu bagian di bawah rahmat Allah Subhanahu wa taala. Pahala itu bagian rahmatnya Allah.
Rizki juga bagian dari rahmat. Itu juga karena rahmatnya Allah. Demikian juga ada fadl. Ada istilah nikmat. Itu yang juga sering dipakai di dunia. Tapi juga bisa dipakai di akhirat dan alam barzah. Nikmat al-qabr. Nikmat kubur. Nikmat al-jannah. Itu bagian dari bentuk rahmatnya Allah Subhanahu wa ta'ala. Nah, di konteks ini nanti lebih jelas ketika di pembagian harapan di posisi negeri ya. Itu bahwa harapan dapat rahmat itu bagi orang mukmin ingin dapat rahmat sepanjang hidupnya. Terutama di akhirat. Di akhirat, di alam barzah, dan di dunia. Bukan hanya berharap hanya dapat rahmat di dunia. Tapi di alam barzah, di akhirat, tidak dapat. Karena apa? Karena selamatnya orang kelak di akhirat, berupa surga dan selamat di neraka itu adalah dari rahmatnya Allah Subhanahu wa ta'ala. Tapi nanti di bab masalah darul akhirah, alam dunia ini nanti kita bahas khusus gimana mukmin berharap tentang hidupnya dalam posisi konteks dunia dan akhiratnya. Dan orang kafir, orang munafik atau kemudian ngelebar sedikit dengan orang-orang ahli maksiat, di mana letak harapannya? Ya, jadi pertama ridha, kedua rahmat dengan segala halnya. Yang ketiga berharap selamat. Ada istilah itu. Berharap selamat dari murkanya. Gitu. Jadi kaitannya dengan hal yang sulit. Jadi harapannya selamat. Terkadang justru yang baik digabung. Sebagaimana yang diharap di surat yang sudah beberapa kita baca di awal kajian berharap ini kan, yarjuna rahmata wa yakhafuna adzabah. Berharap rahmat Allah dan takut akan murkanya. Jadi akhirnya ada harapan selamat dari murkanya. Kaitannya gitu. Meskipun kalau kaitannya dengan murka dan azab, itu sifat yang muncul namanya takut akan murkanya. Tapi takut akan murkanya sekaligus berharap selamat dari murkanya. Ini juga bagian dari harapan-harapan orang mukmin dan orang saleh yang diharapkan muncul dari hatinya. Dia nomor 4, berharap barokah dalam hidupnya. Ini sudah agak turun sudah agak turun ke urusan dunia. Ya. Rahmat itu kan umum, dunia akhirat gitu. Oke ya. Ya. Berharap akan barokah ini bagian dari salah satu hal yang diharapkan muncul juga di dalam hati mukmin dan diizinkan oleh agama. Dasarnya di konteks hidup, misalnya Allah ma'anzilna munzala mubarakah wa anta khairul munzilin. Ini di dunia ini konteksnya. Ya Allah, tempatkan kami di tempat yang engkau diberkahi. Wa anta khairul munzilin, dan engkau sebaik-baik yang menempatkan. Anzilna munzala mubarakah. yakni turunkan aku di tempat turun yang barokah. Jadi milih komplek barokah. Milih kerjaan barokah, itu namanya tempatkan kami. Sudah agak sedikit ke arah ini, namanya barokah. Bahkan ada lebih umum, barik lana haitsu ma kunna. Ya Allah, berkahi kami dimanapun kami berada. Gitu. Ini juga bagian yang perlu diangkat. Nah, agak sedikit saya balik ke nomor 2. Di nomor 2 itu ada satu hal yang khusus di Al-Quran, itu berharap bertemu Allah. Wa may yarju liqa'a rabbih.
yang berharap bertemu Allah. Itu bagian dari hal yang juga selain ridhonya Allah, ada orang ingin bertemu Allah. Bagian dari hal-hal yang seperti ini sama dengan berharap dapat rahmatnya Allah, tapi berharap bertemu Allah. Nah, itu nanti kaitannya dengan berharap melihat Allah. Itu bagian dari harapan-harapan yang muncul yang ada di sekitar itu. Ya. Yang nomor 3, berharap barokah dari Allah, termasuk hidup di dunia. Nah, di konteks ini, yang nomor 3 ini, agama mendorong kita fokus ke barokah. Makanya ada doa anzilna munzalam mubarakah. Tapi bolehkah kita mengharap lebih konkret, bukan lebih konkret ya, lebih proven daripada itu? Boleh. Yang nomor 4 akhirnya saya kategorikan. Kalau barokah itu masih value nilai. Tadi di atasnya kan rahmat macam-macam lebih tinggi lagi. Di atasnya ridho lebih tinggi lagi. Ada nggak nomor 4 lebih konkret? Berharap dapat harta, berharap dapat istri yang benar, berharap dapat posisi, berharap dapat, boleh nggak? Selama hal-hal karunia tadi memang dalam koridor syar'i, boleh diharapkan. Makanya kita boleh berdoa minta rizki, minta harta, minta pasangan, termasuk juga boleh minta rumah, apa saja. Ini di bawah naungan idza sa'alaka ibadi anni fa inni qarib ujibu da'watad da'i idza da'an. Saya kabulkan doa yang berdoa ketika dia berdoa. Dan ayat ini tidak membatasi doa. Doa itu bagian dari implementasi harapan. Jadi boleh nggak orang mukmin mengharap ini? Boleh. Tetapi catatannya gini. Dalam sejarah kehidupan orang-orang soleh, harapan yang paling besar itu yang di atas-atas itu. Dia sedikit mengharap yang di bawah-bawah itu. Jadi boleh. Tapi harapan seorang manusia sesungguhnya menunjukkan tingkatannya di sisi Allah Subhanahu wa ta'ala. Boleh orang nggak minta ini, berharap ini? Boleh. Tetapi sejarah orang-orang saleh dan secara para aulia, mereka agak malu minta yang nomor 4. Jadi bukan nggak boleh, boleh. Karena manusia butuh, perkebutuhannya beda-beda. Kualitas takwanya juga beda-beda. Ini ibarat tentu Allah tidak sama dengan hambanya. Ada anak, itu nggak ngarep apapun. Dek mau minta apa ke mama? Nggak, ngapain, yang penting aku sama mama aja lah. Bener nih, kamu nggak minta jatah kayak kamu tuh. Kamu kan udah minta ini, kamu enggak lah. Apain? Yang penting aku sama mama ya, katanya. Ini sama papa aja udah begitu cukup. Aku juga nggak pengen keluar dari rumah ini, udah. Nanti kalau aku nikah, aku tinggal di sini, katanya mama gitu kan. Ya udah, aku juga gitu aja, udah. Baikku sama mama udah cukup kok, gitu. Ngerti nggak kira-kira? Anak ini emang bagi dia yang penting deket sama mamanya udah. Tapi ada kan yang minta ini, minta itu. Itu pilihan-pilihan hidup. Dan kalau kita melihat para ulama, para ulia yang salihin ya, selama Allah ridhai, selesai sudah. Dengan bahasa lain, selama Allah tidak murkai, udah selesai. Hidup mau nyari apa gitu. Nah gitu kira-kira. Makanya ada doa dari baginda Nabi yang terkenal itu.
Allahumma ini ashku dhafa quwwati wa qillati hilati wa hawani 'alan nas. Aku lapor kepadamu sedikitnya strategiku, hinaku depan orang, lemahku, hinaku depan orang, lemahnya kekuatanku. Itu kan ujungnya illam yakun bika alayya ghadab fala ubali. Selama engkau tidak murka, ya aku sudah nggak peduli. Yang penting itu engkau tidak murka. Udah itu paling penting, engkau tidak murka. Nah, ini jadi saya buat kategori 4 tentu tidak serigid itu, bisa aja kalau dibelah bisa jadi 5, 6, 7 tingkatan di harapan ya. Tapi saya coba simplifikasi tadi. Nah, kalau seandainya kita punya harapan yang nomor 4 itu harus dalam koridor hasanah fit dunia. Kebaikan di dunia. Harta, harta yang baik. Bukan harta yang menyebabkan kemaksiatan. Rumah, rumah yang baik. Pasangan, pasangan yang baik. Jadi itu yang menjadi koridor ketika kita minta urusan yang bersifat proven ya. Profan bukan proven. Oleh karena itu terkadang fokusnya sampai nomor 3. Yang penting barokah. Jadi nggak sampai minta ini, minta itu. Tapi nggak apa-apa, karena Rasul pun mendoakan ke beberapa sahabatnya kaitannya dengan dunia. Misalnya ke Anas ibn Malik, urzuq wa amwala wa aulada, kasih rezeki harta. Demikian juga misalnya dikasih ilmu, dikasih apa. Oke ya, paham ya. Nah, kalau kita harapan kita kaitkan dengan urusan dunia akhirat, maka ada 2 harapan utama yang muncul. Dan perbedaan dengan orang kafir di sini. Orang mukmin berharap dunia akhirat dan dunia. Atau dibalik, dunia dan akhirat. Dan akhiratnya akan mendapatkan perhatian lebih darinya. Sedangkan orang kafir berharapnya hanya di dunia. Ya, antum bisa lihat di surat Ali Imran ya. Wa minan nas may yaqulu Rabbana atina fid dunya wa ma lahu fil akhirati min khalaq. Sebagian manusia waktu haji itu berdoa. Ini sindiran. Ya Allah, berikan kami kebaikan di dunia, tapi baginya tidak punya bagian di akhirat. Sebagian minhum may yaqulu Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Sebagian mereka berdoa minta kebaikan di dunia, kebaikan di akhirat, dan jagalah kami dari azab neraka. Nah, mukmin itu harus di sini letaknya. Ini bab teori harapan, bukan mulut. Yang tahu tentu Allah. Kita ini berharap nggak sebenarnya selamat di akhir? Jangan-jangan nggak muncul harapan. Jangan-jangan yang paling diutamakan ya harapan yang ada di sini. Gitu. Nah, kalau sampai nggak muncul harapan, berarti kan tidak mungkin ada usaha, nggak berharap aja enggak. Inilah yang kemudian harus menjadi perhatian kita semua tentang bagaimana harapan ini muncul. Salah satu kritikan ulama salaf kepada kita adalah orang-orang mukmin, orang-orang mutaakhir ini rendah sekali harapannya dan cita-citanya. Yang dimaksud rendah itu gimana sih? Ternyata tidak serius sungguh-sungguh memohon mengharap dapat akhirat. Disebut dengan rendah karena harapan dunia itu setinggi-tingginya adalah rendah. Karena dunia mintanaya dunian. Yakni maknanya rendah. Dekat kan? Rendah. Yakni setinggi-tingginya, ya kan masih di kolong satu planet itu, namanya bumi. Belum lepas dari negeri ini. Padahal dari galaksi aja, kita hanya
satu titik di antara jutaan miliaran planet. Kita mau ingin hidup di situ doang aja. Toh nggak lama akan hancur lebur, berbenturan dengan planet yang lain. Ketika langit-langit runtuh, yakni planet-planet runtuh. Nah, pesan utamanya dari poin yang sekarang kita bahas adalah agar kita menaikkan harapan. Kalau menggunakan bahasa dunia akhirat, kita berharap dunia dan lebih utama berharap di akhirat. Kalau bicara akhirat berarti termasuk alam barzah. Karena konsekuensi harapan ini maknanya akan kita usahakan. Gitu. Nah, kalau kaitannya dengan tadi, kita berharap mulai dari ingin dapat barokah, atau di bawahnya nomor 4, tapi terus sampai gitu. Yang terbesar dari harapan kita adalah ridhonya Allah Subhanahu wa Ta'ala. Gitu. Nah, semua tadi mulai dari ridha, rahmat, barokah, termasuk yang disebut dengan karunia di dunia, itulah namanya berharap kepada Allah. Gitu. Dengan segala tingkatan yang ada. Selebihnya berarti tidak bagus. Kalau sampai rizki aja berharap ke orang, sehat berharap kepada selain. Jadi di posisi ini, meskipun nomor 4, tetap aja itu sudah baik. Karena dia berharap kepada Allah SWT. Tentu lebih mulia ketika dia berharap kepada Allah untuk diberikan ridhonya Allah Subhanahu wa Ta'ala. Insya Allah kalau sambil kita terus menapaki jalan kebaikan, hati ini insya Allah tertata. Gimana sih berharap itu? Jadi nanti di hati itu pokoknya udah kokoh aja. Pokoknya yang paling utama, Allah terima aku. Allah tahu ridha ya, ridha itu maknanya Allah menerima kita dan Allah mencintai kita. Itu namanya ridha. Ridha itu menerima dengan mahabbah. Allah mencintai kita, Allah meridai kita. Nah, kalau sudah begitu mau nyari apa lagi? Udah. Gitu. Tapi nggak ada satupun yang tahu kita ini diri Allah atau tidak. Sampai kelak nanti kita dihisab, ketika kita selamat berarti Allah ridai kita. Dan itulah yang diharapkan, harapan terbesarnya orang mukmin ketika bertemu Allah dan Allah ridai kita. Masya Allah. Oke, sebelum kita lanjutkan poin berikutnya, kalau ada pertanyaan dipersilakan. Baik Ustadz, sebentar saya cek dulu di chatroom. Sepertinya belum ada pertanyaan yang masuk di chatroom. Saya akan cek di raise hand, mungkin ada yang raise hand tidak terlihat oleh saya cek dulu. Sebentar. Bagi jamaah yang ingin bertanya kepada Ustadz, boleh dibuka mic-nya langsung. Silahkan. Assalamualaikum Pak Muhsinin. Ya silakan Ibu. Waalaikumsalam. Saya Asril Pak. Asril dari Masjid Raya Pondok Indah. Oh iya Pak, Galaksi. Masih ingat Pak? Fadal, ingat Bapak Bu. masih ingat? Asril. Ya. Asril Pak. Ya, Fadal. Mohon dijelaskan Pak, perbedaan antara rezeki dengan karunia. Oh iya. Oke. Sebenarnya ini kalimat-kalimat tadi itu saling masuk sebenarnya. Kalau bahasa Arabnya kan karunia, itu kan terjemahannya. Kalau bahasa Arab kan namanya fadl. Fadlullahi yu'tihi man yasha. Karunia Allah diberikan kepada siapa yang ia kehendaki. Ya. Kalau dari sudut bahasa aslinya, karunia lebih besar daripada rizki. Tetapi bisa jadi rizki bisa menyamai karunia. Karena gini, kalau rizki itu berdiri sendiri tanpa ada kalimat yang lain, maka rizki itu apa saja yang diberikan oleh Allah kepada hambanya. Termasuk kesehatan, termasuk kedudukan, termasuk kesolehan, termasuk iman. Itu semua rizki dari Allah. Itu pemberian dari Allah.
Tetapi kalau rizki itu digabung sama yang lain, kayak di doa antara dua sujud, Rabbi firli warhamni wajiburni warfa'ni warzuqni, itu warzuqni rizki. Di sini ketika sudah ada kesehatan macam-macam, maknanya kesejahteraan, kaitannya dengan kecukupan, kayak harta dan sekitar itu. Paham ya? Kalau Ya. rizki itu. Ya, baik Nah, Pak. Ya. kalau fadl, karunia, itu pemberian Allah kepada hambanya, bentuknya bisa materi dan imateri. Kayak orang bisa puasa, itu karunia. Orang bisa sodakoh, itu karunia. Kesolehan itu karunia. Makanya ada hadis ketika seorang keluar, sahabat-sahabat yang dikategorikan miskin melapor ke Rasulullah tentang orang kaya yang bisa beramal ngelebihi dia karena dia sholat, zakat, dan masih sedekah. Nabi kemudian ngasih pengimbangnya, yakni zikir dan macam-macam. Ternyata orang-orang kaya ikut juga, kata Rasul, fadlullahi yu'tihi mayyasha. Karunia Allah diberikan kepada siapa yang ia kehendaki. Maknanya ketika dia beramal soleh itu karunia. Gitu. Jadi di konteks ini karunia itu mencakup materi dan imateri. Lebih luas. Jadi secara umum penggunaan fadl itu lebih umum daripada rizki. Secara umum. Wallahu a'lam bishawab. Baik Pak, terima kasih Pak. Sama Pak Iyak Pak, monggo. Alhamdulillah, terima kasih Bu Azril untuk pertanyaannya. Selanjutnya, jika ada yang ingin bertanya lagi, dipersilakan satu penanya lagi sebelum Ustadz melanjutkan materinya. Iya. Saya mau nanya. Ya, siapa Bu? Sebutkan namanya, dari mana? Bu Siti Atisa. Silakan Ibu. Saya mau nanya Ustadz. Betul Bu. Saya pernah dengar itu kalau para nabi, Rasul itu kalau berdoa global. Cuman jadi saya kayaknya kalau berdoa itu kalau meminta banyak-banyak suka khawatir, jadi kayaknya seolah-olah kita tuh maksa pada Allah. Cuman kalau nggak lengkap nggak enak juga ya, gitu. Karena terhadap anak kan misalnya ininya udah baik tapi ada sisi yang nggak baiknya. Nah itu kalau mau dirinci itu kan jadi panjang doanya ya. Iya. Cuman akhirnya ya udah dah, pokoknya Allah Maha tahu deh doa saya gitu. Misalnya Rabbi habli minas sholihin atau Rabbana hablana min azwajina wa dzurriyyatina qurrata a'yun. Qurrata a'yun itu pokoknya dalam hati saya nih anak biar begini gitu. Karena kadang-kadang saya juga kayaknya kok banyak banget mintanya, itu berarti kehilangan harap atau tidak Ustadz? Jadi sebaiknya bagaimana ketika kita berdoa itu supaya ada harap tapi juga ada nggak kesan ngatur-ngatur sama Allah gitu. Iya. Itu afwan, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Ya, ini kan salah satu etika dalam berdoa, itu namanya tidak berlebihan dalam berdoa. Kata berlebihan ini memang kualitatif ya. Batasannya itu kualitatif. Biasanya contohnya itu ya, misalnya Allah berikan kami rumah, istri biasanya, istri yang salihah, yang cantik, tingginya 175, nah, itu namanya mulai berlebihan. Ya Allah berikan kami ini kerjaan yang enak, dekat, nggak jauh-jauh dari rumah, bisa nengok anak, itu berlebihan namanya. Jadi, nah kata berlebihan itu yang kemudian oleh sebagian masyarakat namanya ngatur-ngatur Allah. Kalimat itu sebenarnya sih nggak ada, istilah ngatur-ngatur Allah itu nggak ada. Tapi namanya doanya berlebihan. Nah, terus gimana kitanya? Makanya akhirnya saran para ulama, supaya kita nggak terjebak di doa yang berlebihan, khawatir salah, itu doa aja yang dari maksurat. Itu biasanya kan Nabi pasti udah benar doanya. Kaitannya dengan anak gimana tadi? Hablana min azwajin qurrata a'yun. Pokoknya qurrata a'yun aja, nyenengin. Dah itu Allah pasti tahu itu kualifikasi nyenengin itu. Gitu. Atau hablana minas sholihin, punya keturunan yang saleh salihah. Itu kan sudah otomatis tuh. Cuman itu poin pertama. Cuman apakah berarti kita sama sekali tidak boleh nyebut yang secara spesifik? Boleh sebenarnya.
Karena memang dari umum doa ya, umumnya doa yang diperbolehkan itu di Quran nggak ngasih batasan. Gitu. Memang ada orang khusus misalnya kasusnya sekarang anaknya nggak pulang misalnya. Ya kan doanya, ya Allah berikan kami anak yang soleh. Kan nggak ada kaitannya dengan anak belum pulang kan. Jadi perlu disebut, ya Allah anak kami engkau tahu belum pulang. Mohon pulangkanlah. Boleh nggak? Boleh aja. Karena memang ada kebutuhan khusus. Dan Rasul juga memberikan contoh kebutuhan-kebutuhan khusus ketika dipanjatkan kepada Allah. Dan itu insya Allah tidak berlebihan selama kita tidak berlebihan. Kayak Rasul minta doa khusus ketika perang Badar. Minta doa khusus ketika di perang Astagfirullahaladzim, yang khusus yang tampak di hampir semua perang punya doa khususnya. Nah, di konteks ini, jadi kita boleh doa khusus. Tapi lagi-lagi ya, jangan sampai doa khususnya itu melebihi batas. Tadi misalnya, ya Allah, kasihnya anaknya ini X tertentu punya masalah. Misalnya, Masya Allah nih orang nggak hormat sekali sama orang tua. Misalnya khusus itu masalahnya. Ya bisa aja dipanjatkan kepada Allah. Itu jauh lebih baik daripada doa khusus nggak dipanjatkan hanya gara-gara khawatir ngatur-ngatur Allah. Tapi lagi catatannya selama tidak berlebihan. Itu yang kedua. Nah, yang ketiga, nah jika ada hal khusus itu kok agak detail, nah inilah yang perlu dibahasakan dengan apik. Gitu. Kok agak detail tuh misalnya kan ada kan misalnya, Allah nih anakku mau ujian gitu, ujian masuk PNS, itu kan doa khusus tuh. Nah itu ada sekarang ini lagi banyak saingannya, mereka pada nyuap-nyuap, pada kayak gitu-gitu. Nah, itu harus dijaga, jangan sampai misalnya jika khusus itu memasuki wilayah berlebihan. Itu saja ya. Nah, sambil kita berdoa yang tadi, kan, menghindari yang berlebihan, ini yang ketiganya, jangan sampai kita kehilangan harapan kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Meskipun kita ada etika-etika berdoa, jangan sampai etika-etika berdoa ini membuat kita kehilangan berharap kepada Allah. Karena toh, sebenarnya doa itu kan bagian dari ibadah. Toh kalau doa tidak kita ucapkan, Allah juga tahu yang kita inginkan. Kan tahu juga. Ya Allah hambamu gini, kau pasti tahu yang aku inginkan. Gitu. Makanya akhirnya beberapa nabi ngasih contoh doanya kan. Ya Allah Rabbi inni masainadur wa anta arhamur rahimin. Ya Allah aku sakit. Engkau arhamur rahim, yang paling rahmat di antara yang paling rahmat di antara yang pengasih dan penyayang. Tentu Allah Maha Pengasih dan nggak perlu dibandingkan. Jadi poin utamanya tadi, meskipun ada etika-etika berdoa, jangan sampai kita kehilangan harapan, dan besar sekali harapannya kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Gitu. Wallahu a'lam bishawab. Makanya ada doa yang terkadang kita serahkan secara global. As'aluka minal khairi kulli. Ya Allah, kami minta kebaikan semuanya. Gitu. Ma'alam ma'ala alam, yang tahu dan yang kami tidak tahu. Dah. Itu juga bagian dari doa-doa baik yang bisa dipanjatkan. Wallahu a'lam bishawab. Ya, baik Ustadz. Ibu penanya, apakah sudah cukup jelas jawaban dari Ustadz? Sudah sepertinya. Baik, ini ada 2 pertanyaan masuk di kolom chat Ustadz. Saya bacakan yang pertama. Assalamualaikum Pak Ustadz, mohon penjelasan murka Allah apa saja. Kalau yang ini ada yang sama tadi Ustadz. Yang pertanyaan kedua, kalau kita berdoa meminta yang kita butuhkan, apakah termasuk mengatur Allah? Oh iya. Ya, yang pertama, murka itu kan, jadi ada istilah sakhat, terjemahnya murka, dan ada istilah ghadab, terjemahnya marah. Ya, itu 2 hal yang, ya murka dan marah, itu ya pasti ada perbedaannya. Karena tidak mungkin di bahasa agama menggunakan perbedaan jika sama. Statusnya bahasa Arab rata beda. Cuman ya
perbedaannya bisa jadi sangat dekat gitu ya. Jadi murka Allah itu ya murka, Allah murka. Nah, implementasi murka gitu. Bisa berupa azab. Nah, azab di akhirat itu namanya neraka dengan seluruh hal di dalamnya. Termasuk azab yang sudah diberikan oleh Allah sebelum neraka. Gitu. Yakni azab di alam barzah. Kenapa? Karena tidak bisa jawab. Itu namanya azab alam barzah. Gitu. Ada juga azab yang bahkan sudah turun di dunia. Ketika diberikan oleh orang kafir yang sudah dikasih peringatan, enggak tobat-tobat, dan Allah ingin ngasih peringatan di dunia dan diadab kemudian. Tapi ada juga orang kafir yang enggak diadab di dunia. Karena dikumpulkan semua kelak di akhirat. Jadi itu implementasi murka namanya adab. Gitu. Tapi juga ada implementasi murka namanya istidraj. Allah umbul-umbulkan. Gitu. Tapi itu hanya di dunia. Di akhirat ya semua yang dimurkai ya diadab sama Allah. Termasuk dalam akhirat yakni alam barzah. Gitu. Itu namanya murka. Allah murka. Yakni Allah tidak ridha. Allah marah. Jadi nanti di sana ada istilah lagi yang sebelum murka namanya benci. Yaitu belum murka. Allah sudah membenci. Terkadang Allah membenci ini kaitannya belum sampai murka, makanya akhirnya nggak ada dosa kalau di makruh itu. Para ulama mengatakan jangan dianggap remeh perkara makruh. Meskipun nggak dosa, tapi Allah sudah benci. Dibenci Allah ya, naudzubillah min dzalik. Nah, istilah benci terkadang di beberapa hadis menggunakan Allah tidak suka. Gitu. Karena innallaha yakrahu tsalas. Allah benci 3 perkara, kata benci. Tapi juga ada istilah yang kaitannya dengan ya sekitar murka, itu namanya Allah tidak mau melihat. Innallaha la yanzuru, gitu. Allah tidak melihat orang-orangnya. Ini bagian dari juga implementasi dari murka Allah. Sehingga Allah nggak mau melihatnya. Allah nggak melihat mananya Allah murka. Gitu. Ini ada beberapa istilah yang terkait dengan murka. Jadi ada murka, ada ghadab, ada Allah tidak melihat, dan Allah membenci ya. Nah, yang benci ini biasanya identik dengan hal-hal yang makro yang tidak sampai ke level dosa, tapi ya sudah benci. Allahu a'lam bishawab. Ada nanti namanya laknat ya. Kalau laknat, ya kaitannya dengan murka. Laknat itu adalah Allah memutus rahmat. Kan orang hidup dengan rahmatnya Allah. Nah, laknat Allah putus rahmatnya, ya udah kayak layangan putus gitu. Kacau hidupnya jadi. Wallahu a'lam bishawab. Ya. Baik Ustadz, jazakallah khair untuk jawabannya. Ini ada masuk satu pertanyaan lagi Ustadz. Pak Ustadz, dengan banyaknya bencana yang ada sekarang ini, apakah ini merupakan salah satu tanda kiamat kecil? Mohon penjelasannya Ustadz. Ya, yang menimpa kita ya tentu hakikalnya perkara hanya Allah yang tahu. Gitu. Sebagaimana di kajian Tauhid, bagi yang ikut di kajian Jumat pagi, itu ada beberapa tanda kiamat kecil, banyaknya, tapi ya banyaknya gempa ya, termasuk fitnah Tuhaima dan macam-macam, banyaknya pembunuhan, banyak berzinahan, orang jujur dibohongkan, pendusta dibenarkan ya, dan macam-macam lah. Nah, kalau secara pernyataan hadis, demikian kita dapatkan dari baginda Nabi, tanda-tanda kiamat itu ini. Nah, ketika diimplementasikan ke fakta, pertanyaannya apakah fakta ini yang dimaksudkan Rasulullah atau tidak? Nah, ini hanya Allah. Kemudian ya Rasulullah gitu. Nah, kita levelnya namanya ijtihad. Kita beristihad. Hadis tadi kira-kira di mana letaknya gitu. Karena ada tanda kiamat yang terjadinya itu bukan sekali tapi terus-menerus gitu. Kan ada tanda kiamat yang sudah terjadi dan tidak terus. Contohnya diutusnya Rasulullah, meninggalnya Rasulullah,
keluarnya api di daerah Hijaz, itu sudah sekali muncul dan sudah gitu. Tapi ada tanda kiamat yang muncul terus-menerus gitu. Salah satu yang dianggap muncul ya yang tidak hanya sekali dua kali, misalnya banyaknya pembunuhan gitu. Itu ya udah muncul aja terus gitu. Dan lain sebagainya. Nah, yang terjadi di kita ya bisa jadi bagian tanda kiamat, karena tidak sedikit para ulama mutaakhirin sekarang hampir kalau saya coba, baik yang ulama di Mesir, ulama mana di Syam ya, di Maroko, bahkan Syekh Ali Jum'ah mengatakan dengan jelas hampir semua alamat kiamat yang kecil sudah terjadi semua kecuali satu yang belum, atau beberapa kecil yang belum. Itu munculnya Imam Mahdi dan kharabu Ka'bah, hancurnya Ka'bah gitu. Nah, hancurnya Ka'bah ini sesuatu yang belum, kan Ka'bah masih kokoh gitu. Yang lain ya udah muncul. Bahkan yang namanya berkurangnya Sungai Tiberias itu ya sudah berkurang sekian lama. Jadi sekarang banyak guncang, banyak macam-macam, ya bisa jadi bagian dari tanda kiamat. Yang nggak bisa dipungkiri misalnya beriasnya masjid, ya, itu juga bagian dari tanda kiamat. Jadi kalau dikatakan apakah tanda, bisa jadi, tapi memastikan nggak bisa, karena kita hanya mendapatkan dari sabda Rasulullah itu begini aja, tanpa menyebut tahun dan tanpa menyebut di daerah mana terjadinya. Sehingga yang terjadi adalah ijtihad para ulama memahami hadis dan mencocokkan hadis dengan fakta-fakta. Sehingga namanya ijtihad. Yakni yuhtamalus shawab wal khata. Bisa benar, bisa salah. Meskipun hati orang-orang seperti hati-hati orang soleh, itu insya Allah diberikan oleh Allah firasat yang baik ya. Sehingga saya katakan dari para ulama mutaakhirin banyak menyatakan sudah hampir muncul semuanya. Wallahu a'lam bishawab. Ya, jazakallah khair Ustadz. Sepertinya belum ada pertanyaan lagi di yang raise hand juga belum ada Ustadz. Mungkin bisa dilanjutkan materi berikutnya. Tafadhol. Bisa dipahami ya yang tadi poin tentang bentuk-bentuk harapan ya. Nah, pesan utamanya dari poin ini adalah dua. Pertama, apa saja, baik dalam rangka mencapai sesuatu, ingin sesuatu, atau dalam rangka menghindarkan masalah, maka pastikan hanya kepada Allah kita berharap. Iyyaka nasta'in. Gitu. Yang kedua, kita terus meningkatkan harapan. Harapan kita meningkat, sehingga harapan terbesar kita kepada Allah itu adalah dapat ridhonya Allah Subhanahu wa ta'ala. Bisa dipahami ya? Jadi, poin pertama, apa saja kepada Allah. Dan kemudian kita terus meningkat. Ternyata yang paling kita inginkan dari Allah dan kita harapkan dari Allah adalah ridhonya Allah Subhanahu wa ta'ala. Itulah sebenarnya sudah mengikhlaskan hidupnya. Yang nanti kembali ke materi ikhlas ya. Mengikhlaskan amalnya, kemudian mengikhlaskan hidupnya. Aku persembahkan hidupku hanya untuk Allah. Keren kan? Semoga Allah mudahkan ya. Ya sekedar ini keluar dari tema ya. Makanya jamaah sekalian yang dirahmati Allah, kenapa nanti setelah penataan yayasan dan kegiatan ini rapi, ya kemarin kita udah rapat dengan tim FHI Support, sudah mulai menata majelis ditata, FHI ditata, mungkin nanti kita bisa nata FH Peduli ya. Kalau sudah tertata, kami harapkan ini nanti akan kita berhimpun semua jamaah dalam perhimpunan Formula Hati. Apa sih yang inginkan agar tazkiyatun nafas ini menjadi namanya arus utama kehidupan gitu. Tentu di bawah naungan Islam ya.
Tapi kalau ilmu tazkiyatun nafas menjadi arus utama kehidupan, ya, insya Allah memberikan solusi nggak sedikit. Gitu. Semua perkara ini kan karena hatinya naudzubillah, semoga kita jaga, Allah jaga kita ya. Ini kan persoalannya kan ada kerakusan, ada iri, ada dengki, ada kesombongan, naudzubillah. Bahkan yang paling bahaya ada nifak berkembang di tengah kaum muslimin. Nah kalau selamatkan insya Allah baik gitu. Jadi kalau ada istilah zaman dulu orang ilmu tarekat, ikut tarekat, itu tasawuf. Nah sementara kan tarekat itu masih panjang perdebatan para ulama. Nah kenapa kok muncul tazkiyatun nafas? Karena perdebatan di tasawuf dan tarekat itu kan nggak henti-hentinya. Sehingga sampai Hamka bikin namanya tasawuf modern. Itu kan dalam rangka mengeluarkan diri dari hal-hal yang diperdebatkan. Apalagi ketika misalnya ilmu hati tasawuf itu identik dengan pola hidup yang sangat tidak modern, misalnya gitu. Harus keluar dari pekerjaan, menjadi orang yang sangat harus jauh dari keramaian gitu. Nah, sehingga kalau antum ikuti awal-awal kajian tazkiyatun nafas saya, mungkin sekitar 14 tahun yang lalu lah. Itu saya suka menyebut tazkiyatun nafas itu yang saya kembangkan lewat formula hati, itu adalah mengembangkan tasawuf kota. Saya nyebutnya tasawuf kota. Ngerti enggak? Selama ini tasawuf itu kan identik dengan orang di desa. Terus identik dengan orang tua gitu. Sehingga profesional, orang-orang top keren itu nggak kesentuh. Karena identik dengan kemunduran. Jadi orang-orang soleh yang baik, yang hatinya lembut itu mananya kumuh, terus otaknya nggak jalan, terus sekaligus juga terbelakang ekonominya gitu. Itu kan nggak boleh itu. Nah kita ingin hadirkan orang-orang itu ada di kota, seperti dulu para sahabat. Sementara dia ke pasar, tapi hatinya emang zuhud. Bisa nggak sih kayak gitu? Ya kali kita coba. Kalau zuhud tanpa bisnis kan terbayang ya, paham ya? Ustadz nggak usah bisnis, ngajar di pondok, nggak ngerti apa-apa. Zuhud, terbayang lah. Ya hidupnya ya terserah aja lah nanti. Ya itu sudah kurnia Allah. Gitu. Tapi ini bisnis, hidup di tengah kota, bahkan masuk pertarungan, tapi tetap zuhud, tetap khusyuk sholatnya, tetap bisa menjaga keikhlasan, macam-macam. Itu perjuangan. Gitu. Makanya kalau ini benar-benar kita bisa amalkan, kemudian bisa menjadi karakter kita, kemudian menjadi budaya masyarakat, lahir orang-orang hebat yang hatinya Masya Allah, seperti hatinya para malaikat dan seperti hatinya burung, luar biasa. Otaknya cemerlang, hatinya Masya Allah, gitu istilahnya gitu. Istilah yang kadang itu otak Eropa, hatinya hati Mekah, gitu. Ketemu itu. Jangan dibalik, hatinya Eropa, otaknya otak mana? Naudzubillah min dzalik. Udah otaknya jongkok, hatinya jahat, astagfirullah. Atau dibalik, hatinya jahat, otaknya pinter, gak ada gunanya. Atau hatinya baik, otaknya jongkok, ya nggak bisa juga. Kita ingin itu, paham ya? Makanya nanti kami harapkan 1 bulan inilah penataan kelembagaan formula hati sudah rapi. Kita akan bahas nanti perhimpunan formula hati. Kemudian nanti kita bikin cabang-cabang. Jamaah-jamaah yang ada di daerah yang berbeda, ya bikin sana. Kita bikin majelis dan seterusnya. Supaya berkembang, diajak-ajak. Bagi Zoom kan gampang. Diisi 1000 orang juga bisa kan. Jadi satu. Gitu insya Allah ya. Ini menjadi arus, apalagi zaman dirahmati Allah. Harus kita akui bahwa kita memang ada di akhir masa. Fi akhiriz zaman. Memang sudah di akhir masa. Kalau tanda-tanda kiamat ini sudah terjadi nggak terjadi, itu istihadatnya banyak. Tapi kalau kita di akhir masa, itu sudah sepakat lah para ulama. Nahnu
fi akhir zaman. Kita di akhir zaman itu sudah sepakat karena sudah 1440 sekian dari baginda Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam gitu. Dan umat Nabi itu kan umurnya dari asar sampai maghrib gitu. Jadi ini apa namanya? Sedangkan umat-umat sebelumnya adalah dari duhur ke asar. Sama-sama 3 jaman lah, 3,5 jam, 3 jaman. Nah, ini fitnah yang terus bertambah membuat kita harus semakin mengokohkan hati. Istilah kata gini, kalau air di kali itu biasa, you renang biasa, you nggak tenggelam. Tapi air di kali itu banjir bandang, you renangnya biasa, tenggelam ente. Oleh karena itu kita ini harus piawai berenang dan kita bareng-bareng dengan yang lain supaya saling bisa megangin, nggak ikut terterjang arus bandang tadi. Gitu. Sendirian nggak bisa. Makanya itu kenapa saya harapkan bikin perhimpunan formula hati itu, kita bareng-bareng, saling menguatkan, saling apa, dan lain sebagainya. Gitu. Oke, kita kembali ke materi ya. Dari harapan-harapan tadi, kami ulangi lagi, 2 ya, pesan utamanya. Agar kita hanya kepada Allah. Untuk urusan apa saja, termasuk urusan yang kecil-kecil boleh, harus kepada Allah. Ya Allah, suamiku belum pulang. Boleh nggak? Harus kepada Allah. Itu bagus. Bukan itu cerewet. Enggak. Bukan itu ngatur-ngatur Allah. Bukan. Itu adalah seorang hamba yang memang merintih kepada Rabb-nya. Boleh? Boleh. Yang kedua, harapan ini ternyata kita coba kerucutkan sampai yang terbesar yang kita harapkan adalah ridhonya Allah Subhanahu wa Ta'ala tanpa mengesampingkan yang di bawah-bawahnya. Karena tahu kita emang membutuhkan hal itu dalam hidup kita. Sekarang berikutnya. Poin kedua ya dari pertemuan ini masih adalah apakah yang dimaksud hanya berharap kepada Allah atau besar sekali harapannya kepada Allah? Maknanya tidak boleh berharap kepada selain Allah? Jawabannya, jika harapan itu masuk harapan basyariah, maka diizinkan. Tapi kalau harapannya masuk kategori harapannya aqaidiyah, sudah masuk kepada keyakinan, maka itu tidak boleh, bahkan haram hukumnya. Nah, batasannya tipis. Apa itu bentuk-bentuk yang namanya harapan basyariah? Contoh harapan manusiawi yang secara manusia orang memang berharap. Contoh, anak harap begitu masuk rumah, rumahnya kekunci, berharap maknya segera datang. Manusiawi, itu nggak syirik dan tidak mengurangi iman. Istri udah tanggal 30 berharap dikasih gajian suaminya datang. Boleh? Boleh manusiawi. Kata suaminya, mama ini kok imannya rendah. Masa berharap aku kasih nafkah? Ya manusiawi dong mas, masa istri nggak boleh ngarep dikasih nafkah? Nggak boleh, minta sama Allah. Ya kalau gitu bagus. Itu bagus banget istri solehah, super itu kalau kayak gitu. Tapi boleh nggak istri berharap tanggal 30 dinafkahi? Ini ma ini uang nafkahnya. Nah gitu. Boleh? Boleh aja. Manusiawi. Termasuk misalnya ada seorang suami datang ke rumah panas-panas, wah ini kalau ada es enak nih. Loh, mas kamu ini kok nggak berharap kepada Allah, ngarep ada es, itu namanya manusiawi. Tapi kalau harapannya sudah aqaidi, contohnya, ya Allah, kenapa sih bosku ini nggak pulang-pulang? Coba kalau pulang, beres nih urusannya. Gitu. Emang bosku ini emang satu-satunya harapan. Ya kalau enggak, emang kita nggak bisa ngapa-ngapain nih. Itu sudah mulai agak masuk aqaidi. Itu sudah mengurangi kadar iman kalau kayak gitu urusannya. Paham ya? Terus kata temannya, hei nggak usah ngomong kayak gitu berlebihan. Doa, emang buktinya kayak gitu kok. Coba, kamu kan udah doa. Kalau bos nggak datang, coba kita bisa gajian nggak? Nah, itu sudah mulai agak-agak, paham ya? Nggak boleh itu. Itu namanya tidak iya karena stain sudah. Gitu. Wa ila rabbika farghab.
sudah mengurangi. Jadi ada namanya rojak basyari dan ada rojak aqaidi. Rojak yang sifatnya kebiasaan manusiawi dan sifat akidah. Oke ya. Berikutnya nomor 4. Nomor 3 ya, poin ketiga. Harapan dan kaitannya dengan amal dan istiqomah. Nah, salah satu dampak utama dari besarnya kita berharap kepada Allah itu adalah istimrarul jiddi wal amal. Keberlangsungan, kesungguhan dan amal. Kita itu butuh sekali untuk beramal sampai titik terakhir. Titik terakhir itu berarti kematian atau ke kiamat. Kita tidak boleh berhenti di tengah. Termasuk di dalamnya adalah beramal untuk mencapai sesuatu meskipun kaitannya dengan duniawi. Oke. Kita butuh untuk bisa mencapai finish. Kalau untuk hidup finishnya berarti mati, kalau untuk hal-hal profan ya finishnya berarti target. Kalau untuk dakwah berarti ya sampai mati. Dan yang memperbesar, yang memberikan dukungan, kita bisa istimrarul jiddi wal amal ya. Terus berlangsung kita menata kesungguhan dan amal ini adalah harapan. Maka jika harapannya itu ada, lebih lagi, harapannya itu besar sekali kepada Allah. Bahkan hanya kepada Allah, maka kita punya peluang istimrarul amal. Dan Nabi memberikan contoh, sekaligus ini menjadi nilai di formula hati. Nabi memberikan contoh, ia tidak berhenti di tengah. Apa kata Nabi? Seandainya mereka meletakkan matahari di tangan kananku dan bulan di tangan kiriku sekali-kali, aku tidak akan tinggalkan urusan ini. Yang jadi masalah jamaah dirahmati Allah adalah kita ini berhenti di tengah jalan. Apalagi berhenti di jalan kebaikan. Baik kok kayak orang berak, naudzubillah. Baik sehari, terus besok nggak baik lagi. Anggot-anggotan, kumat. Gitu. Lagi kumat nih. Lagi nggak kumat, baik lagi. Terus kumat. Enggak itu. Kan itu celaka bagi orang. Ia sholat malam kemudian meninggalkannya. Nah itu. Nah ini kaitannya, makanya butuh, kalau ingin istiqomah butuh ritme. Apakah istiqomahnya itu misalnya sholat malamnya ditaruh ba'da isya karena memang dia nggak bisa bangun malam. Boleh. Memang sholat malamnya ba'da isya. Langsung ba'da sholat langsung witir. Itu Umar yang melakukan. Gitu. Atau apa. Ritmenya aku bisa sholat malam seminggu sekali. Ya udah itu jadi istiqomah. Ritmenya seminggu sekali. Gitu. Kalau kita punya sifat ini, insya Allah kita banyak mencapai hasil baik. Gitu. Kalau sampai kita bisa istimrar. Jadi harapan itu termasuk pemicu utama orang bisa mencapai finish. Kalau tidak sampai harapannya berhenti, finish berhenti. Kita nggak bisa mencapai finish. Nah, jamaah dirahmati Allah ini kita ingatkan. Karena kita hidup di masa yang memang dianggap penuh fitnah ya. Bisa jadi ngaji sekali, terus berhenti. Ini saya masih ingat ini awal-awal ini pernah 100. Sekarang udah 54. Berarti sudah hilang 46. Nah, Tadi 56 Ustadz. 56, ini nambah 55 lagi ini. Ya mungkin ada yang istirahat. Betul ya. Jadi ini memang harus terus kuat. Gitu. Meskipun nanti bahasan istiqomah itu bahasan tersendiri. Tapi ini kita bahas salah satu yang membuat orang itu terus berjalan. Karena dia harapannya kuat. Punya harapan. Gitu. Terutama ketika situasinya sulit. Gitu. Insya Allah Allah akan bantu kita. Nah, gitu. Nah, oleh karena itu berharap kepada Allah dan besar sekali harapan kepada Allah bagi mukmin itu satu nilai utama karena dia
butuh untuk beramal sampai akhir hayat. Dia juga butuh taubat sampai akhir hayat. Wa'bud rabbaka hatta ya'tiyakal yaqin. Makanya sampai dikatakan Nabi kan, la yamutanna ahadukum illa wa yuhsinun dhanna bi rabbi. Jangan sekali-kali kau mati kecuali sudah husnudzan kepada Allah. Husnudzan itu adalah berharap itu kepada Allah. Allah akan bantu kita, Allah akan menangkan kita. Terutama di konteks dakwah ya. Mungkin semua kita merasa betapa beratnya dakwah hari ini. Dan itu bukan hanya di negeri ini. Di hampir seluruh negeri. Kalau antum lihat di negeri Arab jauh lebih berat lagi itu, Masya Allah. Na'udzubillah. Berat sekali. Tapi bolehkah kita menyerah? Tidak boleh. Terus apa yang membuat kita tidak menyerah? Yakni harapan kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Wa may yaqnut min rahmatillah illal qaumul kafir. Gitu. Nah, ulang lagi ya. Jadi hubungan harapan dengan istimrar amal ini luar biasa. Nah, dan juga ya, salah satu yang membuat berharap ini harus muncul adalah selain istimrarul amal adalah kaitannya dengan kebahagiaan seorang manusia. Ketika dia punya harapan, itu kebahagiaan itu masih bisa dirawat, ditata. Begitu harapan berhenti, mati, tidak punya harapan, nyus langsung. Sudah, mendingan aku bunuh diri aja lah. Gitu. Udah gak punya harapan, tapi udah harapan itu makanya, antum perhatikan ya, yang diajarkan oleh agama setiap pagi itu, memicu harapan. Gitu. Allahumma inni asbahtu minka fi ni'matin wa afiyati wa sitr. Fa'atimma alaiya. Berlimpah kenikmatan, sempurnakan kepada kami kenikmatannya. Gitu. Apalagi a'udzu bikalimatillahi tammati min syarri ma khalaq. Bahkan lebih bismillahilladzi la yadurru ma ismihi syai'un fil ardi wala fis sama. Dengan nama Allah. Dengan nama Allah tidaklah ada mudarat di langit dan di bumi. Kuat akhirnya menghadapi. Jangan pagi hari lesu, takut, puyeng, nggak bisa kan? Gitu. Asbahna minka fi ni'mah. Pagi hari ini kami berlimpah kenikmatan. Optimis, berharap sekali. Gitu. Asbahna wa asbahal mulku lillah. Kekuasaan kepemilikan itu milikmu. Udah. Kita nyatakan itu miliknya Allah, bukan miliknya bos, bukan miliknya kompetitor. Kalau hari ini belum berhasil, insya Allah tinggal minta kepada Allah. Bayangin ini. Dan nanti perhatikan kalau kita belajar dari para nabi gitu. Yusuf bertahan 40 tahun sampai selesai masalahnya. Rasul bertahan 14 tahun sampai baru dikasih perang Badar. Nabi Ibrahim berapa bertahan sampai diberikan kemenangan. Dan lain sebagainya. Nabi Nuh bertahan sampai Allah berikan kemenangan. Itu semua adalah proses harapan. Gitu. Yang membuat akhirnya situasi bisa dijaga. Makanya dari Allah ini a'udzubika minal hammi wal hazan. Nah, harapan ini memang sangat membantu istimrarul amal dan menjaga kebahagiaan kita. Sementara mukmin itu rumus utamanya hidup itu harus bahagia. Ini menarik loh, saya nyatakan. Justru karena kita mukmin, kita tuh gak boleh sedih. Ini ngomongnya gampang loh ya. Loh dari mana kok Ustadz bisa punya pernyataan itu? Dari firman Allah SWT. Qul bifadlillahi wa birahmati fabidzalika khairum mimma yasma'un. Qul bifadlillahi wa birahmati fabidzalika falyafrahu wa khairum mimma yasma'un. Katakan dengan rahmat dan karunia Allah, maka berbahagialah. Itu lebih baik daripada apa yang mereka orang-orang kafir kumpulkan. Orang mukmin kalau melihat harta kadang kan merasa jiper ya. Ya Allah, ini kere banget nih gue. Paham ya? Jadi sedih hidup. Hidup sekali aja kok kere gitu. Itu dilarang oleh Al-Quran. Rahmat Allah dan karunia itu lebih baik daripada apa yang mereka kumpulkan. Berbahagialah. Engkau bisa ibadah, itu sumber kebahagiaan. Engkau bisa sholat, anakmu soleh solehah, istrimu solehah, engkau sehat, itu karunia.
Enak mana duitmu banyak, kau kanker sepanjang masa. Serius, tanya ke Jack Ma. Apa dikatakan Jack Ma? Tidak ada karunia lebih baik daripada kesehatan. Ya karena Jack Ma lagi sakit kan, kanker. Istrinya juga. Jadi karunia Allah itu lebih baik daripada apapun. Gitu. Nah ini, Ustadz ini justifikasi karena yang gak punya duit aja. Lu bener ini, bukan masalah itu. Ini bab tentang konsep-konsep. Gitu. Terkadang kita menggunakan ukuran orang untuk menilai kebahagiaan. Padahal Allah telah kasih ukuran yang membuat kau bisa bahagia. Jangan dianggap nanti kalau di alam barzah baru sadar. Kalau udah di alam barzah baru sadar. Ternyata ukuran kebahagiaan itu pertama kali adalah iman dan amal soleh. Gitu. Ketika kita sudah beriman, Masya Allah. Yang kedua, kenapa kita harus bahagia? Karena Rasul mengajarkan, Allahumma inni a'udzubika minal hammi wal hazan. Sebenarnya kepadamu dari ham, gundah, wal hazan, dan sedih. Artinya mukmin itu tidak boleh sedih, tidak boleh gundah. Ini maknanya bahagia. Kenapa? Karena selalu punya harapan kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Masya Allah. Semoga Allah SWT jaga kebahagiaan kita semua, dunia dan di akhirat. Amin ya rabbal alamin. Terakhir, tinggal 6 menit ya Mbak. Mau ada pertanyaan dulu. Terakhir ini tip memperbesar harapan kepada Allah. Iya, ada 2 pertanyaan Ustadz di chat. Boleh? Langsung. Saya bacakan yang pertama Ustadz ya. Yang pertama adalah mohon nasihatnya Ustadz, bagaimana apa yang harus dilakukan ketika kita merasa usaha kita sudah maksimal, juga sudah berdoa dan bertahun-tahun waktunya, tapi belum mendapatkan hal yang spesifik yang diinginkan di dunia. Oke. Itu yang pertama, Ustaz. Oke, pertama langsung dijawab ya. Yang pertama, banyak baca istighfar tadi. Taubat itu, insya Allah bagian dari usaha yang semoga Allah kabulkan. Karena bisa jadi dosa atau apa masih belum selesai. Yang pertama, diperbanyak istighfar atau salawat Ustaz? Ini sekalian nyambung pertanyaannya. Iya, yang tadi. Iya, maksudnya memperbanyak istighfar atau salawat. Ini pertanyaan kedua tuh permasalahan yang dihadapi seperti tadi. Okay. Kalau menghadapi itu, apakah kita memperbanyak salawat atau istighfar? Ya, yang pertama membaca taubat sebanyak-banyaknya. Kalau perlu di atas 100, boleh, nggak apa-apa. Yang kedua baru baca salawat, itu jangan dipertentangkan. Taubat sama salawat itu satu paketan. Gitu. Karena salawat itu kan akan mendatangkan rahmat 10. Gitu. Oke ya. Yang ketiga baca hasbiyallah wa ni'mal wakil. Kadang ada masalah yang kita juga nggak tahu tuh. Kayaknya nggak selesai. Bacalah hasbiyallah wa ni'mal wakil. Fa in ghalaba 'alaika amr, kata Rasul, faqul hasbiyallah ni'mal wakil. Kalau kau punya perkara yang membuatmu nggak bisa menyelesaikan, katakan hasbiyallah wa ni'mal wakil. Oke ya. Nah, sambil nomor 4 sedekah. Gitu. Sedekah, terutama sedekah kepada orang-orang yang sangat lemah dan sekaligus minta doanya. Karena doa orang-orang madzlumin atau orang-orang lemah itu insya Allah mustajab. Gitu. Ya, ini orang-orang lemah itu punya hal yang sangat vital sebenarnya. Cuman mereka kadang nggak menyadar posisi dia. Itu doanya Masya Allah, baik sekali. Doa anak yatim, gitu. Termasuk doa orang tua ya ibu, gitu. Insya Allah. Terutama ibunya kalau salihah ya. Ibunya nggak salihah ya na'udzubillah. Gitu. Pokoknya wanita salihah itu dicari semua orang itu. Karena anak nyari dia. Suami juga nyari dia. Kalau istri yang nggak salihah, nggak ada yang mau nyari. Saya ada cerita seorang anak. Ini cerita terkenal ini ya. Ibunya itu dulu pengajar tafsir, orang Wonosobo. Punya anak 11. Memang ibunya Masya Allah, sholat malamnya kuat sekali. Setiap jam 2 bangun. Dan ibunya itu kalau doain anaknya, Masya Allah. Khusus satu persatu. Dan Allah takdirkan kabul. Gitu. Jadinya anaknya Masya Allah terikat sama ibunya itu. Ada apa saja, Umi
doain ya 1, 2, 3 insya Allah. Ya saking mustajabnya doanya mamanya, itu tanggal 26 Ramadan semua harus menghadap ibunya semua. Ada 400 anak cucu di Jakarta itu terus menghadap ke sana. Kalau enggak ada yang berani. Kalau enggak, itu saking mulianya wanita ini berkat doanya. Yang kayak gitu-gitu itu mungkin bisa di. Yang terakhir nomor 5, ya boleh berdoa sendiri, jangan bosan berdoa. Insya Allah Allah akan solusi. Kalau ya doa khusus di hati atau doa di luar sholat, dinyatakan aja doanya kepada Allah. Jangan-jangan doa selama ini kita dianggap doanya ghafil, kita lalai. Kita doa apa, kita baca apa, bisa jadi. Wallahu a'lam bishawab. Fadhal. Ya, alhamdulillah Ustadz, semua pertanyaan sudah dijawab. Oke. Tadi pertanyaan terakhir, barangkali ada yang mau disampaikan di sesi akhir, waktu kita tinggal 2 menit. Silahkan. Terakhir, tip untuk memunculkan harapan, tip praktis ya, supaya harapan kita itu muncul kepada Allah. Yang pertama, sering berzikir kepada Allah. Zikir, terutama zikir la ilaha illallah. Itu menguatkan ma'rifah kepada Allah dan menguatkan kedekatan. Insya Allah kalau zikir tauhidnya kuat, itu artinya al-qalbu mali'un bidzikrillah. Hati penuh dengan zikrullah. Nah, kalau penuh dengan zikrullah berarti ya kan dikit-dikit ya Allah gitu. Penuh kok di hati, nggak ada isi yang lain gitu. Tadi isi yang lain ya nanti harapan udah selain Allah. Yang pertama. Yang kedua, gitu. Apa saja sekarang itu berdoa aja. Apa saja berdoa. Itu bagian dari melatih kita ittisal billah, bersambung dengan Allah. Sehingga kalau apa saja berdoa, kita latihan berharap kepada Allah. Habis doa kan berarti ada harapan. Jadi hati itu menyala harapannya kepada Allah. Dan itu baik. Gitu. Apa tadi? Zikrullah dan latihan berdoa. Apa saja berdoa. Apa aja berdoa. Jangan malas doa. Doa itu istilah kata gini, seandainya tidak dikabulkan, kau itu udah dapat pahala. Gitu. Nggak ada ruginya. Gitu. Seandainya. Tapi kan Allah sudah berjanji mengkabulkan. Gitu. Jadi nggak ada ruginya orang berdoa. Ya Allah minta sehat. Udah pahala. Itu. Masya Allah. Ya Allah semoga suamiku pulang. Udah ada pahala. Ya Allah suamiku belum pulang. Pahala. Gitu. Masya Allah pahala terus. Ya Allah istriku cerewet. Doa. Baik gitu. Paham ya? Itu yang nomor 2 tip. Sering aja banyak berdoa. Yang nomor 3 tipnya supaya memperbesar harapan kepada Allah Subhanahu wa taala bisa kita nyebutnya apa ya? Bukan silaturahim ya, tapi ketemu orang-orang yang optimismenya tinggi. Dengan bahasa agama namanya harapannya tinggi. Kan ada tipe orang itu ngeluhan. Takutan gitu. Ada tipe orang optimisan. Tapi ketemu orang yang optimismenya kepada Allah, jangan optimisme tapi bukan kepada Allah. Nah, kalau antum ketemu kan biasanya gini ya. Ya, laki-laki ini ada dulu namanya Kiai Hamid Pasuruan. Sebenarnya itu dia adalah Syaibani dia jamaah. Cuman enggak, nasabnya ditutup. Nah, itu apa saja itu insya Allah gitu. Insya Allah gitu. Dan kalau dia sudah ngomong insya Allah, biasanya kabul. Jadi orang itu berharap, beb atau apa gitu. Insya Allah, itu insya Allah aja itu udah senang orang-orang. Kita dilatih ketemu orang yang besar sekali harapannya kepada Allah. Jadi tidak pesimisan, tidak putus dengan Allah. Gitu. Insya Allah. Mungkin 3 tip ini, 3 tip praktis ya. Berharap kita besar sekali harapan kepada Allah. Dan dengan demikian materi Ar-Roja kita akhiri sampai di sini. Minggu depan kita akan berganti materi Al-Khawf minallah. Takut kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Mungkin demikian yang dapat saya sampaikan. Semoga menginspirasi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.